Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam pada Bapak Yogi Yogaswara yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan eh, tulisan mengenai dan atau ringkasan mengenai artikel yang berjudul Simulation Modeling for Food Supply Chain Redesign, Integrated Decision Making on Product Quality, Sustainability, and Logistics. Jika di bahasa Indonesia kan inilah model simulasi untuk perancangan ulang rantai pasok makanan, pengambilan keputusan terintegrasi terkait kualitas produk, keberlanjutan, dan logistik. Dalam mata kuliah rekayasa dan simulasi sistem logistik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Dan adapun latar belakang dari perancangan ulang tersebut adalah perancangan ulang sistem logistik rantai pasok makanan atau food supply chains atau kita singkat dengan FSC didorong oleh tuntutan konsumen yang meningkat terhadap kualitas makanan dan keberlanjutan. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa tujuan utama adalah mencapai pengambilan keputusan terpadu yang menyeimbangkan tiga dimensi utama. Yang pertama, dimensi kualitas produk, lalu dimensi keberlanjutan, dan yang ketiga adalah dimensi logistik. Ketiganya harus dapat diseimbangkan. Di sini ada kerangka proses logistik redesign. Redesign satunya nggak perlu disebut. Ada dua fase. Yang pertama, dari materi atau bahan ajar yang sudah disampaikan bahwa ada dua fase. Fase pertama adalah problem definition and planning atau rencana dan definisi masalah. Yang kedua adalah analisis dan pengumpulan data dan analisis. Kedua fase ini akan membentuk fondasi yang sistematis untuk merancang sistem logistik secara diulang gitu ya. Merancang ulang sistem logistik untuk mengintegrasikan kualitas dan keberlanjutan serta efisiensi secara optimal. Kedua fase ini nanti diikuti oleh fase ketiga, namun untuk kesempatan kali ini hanya dua fase tersebut. Nah, dalam jurnal yang saya angkat di sini, adapun fase langsung saja ke poinnya. Fase pertama untuk rencana dan definisi masalah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah analisis situasional, di mana kondisi food supply chain saat ini yaitu mengenai tantangan-tantangan logistik, lalu ketidakpastian dan serta tingkat pemenuhan permintaan konsumen terhadap kualitas dan keberlanjutan dari rantai pasok makanan tersebut. Yang kedua adalah pengembangan eh, logic supporting. Itu di sini dijelaskan bahwa identifikasi secara alternatif potensial seperti moda transportasi apa yang berkelanjutan, lalu praktik konsolidasi atau eh, vendor manage inventory atau VMI. Ini semacam pihak pihak ketiga yang melakukan kontrol terhadap inventory seperti itu. Kalau di mata kuliah sistem informasi sistem logistik itu kan sistem informasi logistik itu VMI dapat mengurai permasalahan bullwhip effect seperti itu. Jadi rantai pasok yang saling terhubung tersebut akan lebih optimal dalam hal lead time, kecepatan pengiriman, distribusi, dan penyimpanan. Lalu ketiga adalah estimasi manfaat biaya, di mana pada bagian ini
feasibility assessment ini, kita akan memperkirakan manfaat dari perancangan ulang tersebut. Nah, adapun manfaat dari perancangan ulang tersebut yaitu untuk menyampaikan nilai nilai konsumen unggul dengan biaya lebih rendah dan peningkatan layanan rantai pasok. Selanjutnya. Lalu yang masih tetap ke fase 1, tapi untuk bagian B-nya yaitu adalah perencanaan proyek. Terbagi menjadi yang pertama statement of objective. Ini bagian dari cara mengoptimalkan keputusan terpadu dalam hal kualitas produk, lalu keberlanjutan dan logistik. Yang kedua adalah statement of constraint atau batasan ya. Menentukan batasan seperti fasilitas, sumber daya, dan sistem yang membatasi skenario perancangan ulang. Dan yang ketiga adalah standar pengukuran, yaitu menetapkan kinerja untuk kualitas, keberlanjutan, dan lainnya. Nah, berikut merupakan lanjutannya yaitu teknik analisis dan work plan atau rencana kerja. Teknik analisis yang digunakan dalam jurnal tersebut untuk menyelesaikan redesign FSC atau food supply chain, yaitu memilih discrete event simulation karena fleksibilitas permodelannya dalam hal yang pertama mengatasi ketidakpastian logistik, yang kedua mengintegrasikan analisis perubahan kualitas produk, dan yang ketiga mempengaruhi beban lingkungan serta dapat mengukur efisiensi logistik secara bersama. Rencana kerja proyek. Nah, di sini penyusunan jadwal, kebutuhan sumber daya seperti personel, data, alat, dan analisis simulasi, dan rencana pertemuan proyek yang terstruktur. Itu diatur di dalam project plan-nya. Untuk fase kedua, yaitu pengumpulan data dan analisis. Untuk bagian A, asumsi dan data, pengumpulan data. Itu terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pendekatan analisis, di mana di sini kita mengkonfirmasi penggunaan simulasi dan memastikan model mewakili proses seperti variasi produk dan batasan waktu suhu. Jadi dalam jurnal ini yang lebih ditekankan itu adalah penggunaan penjabaran mengenai variasi biologis produk dan batasan waktu dan suhu yang digunakan ketika pengiriman. Lalu yang kedua adalah mendefinisikan dan menentukan asumsi kunci seperti lokasi pemasok, data stokastik versus deterministik, dan cara pengelompokan produk. Karena akan mempengaruhi food supply chain itu. Dan yang ketiga adalah identifikasi sumber data. Dalam tahap ini, kita akan mengumpulkan data terpadu untuk kualitas seperti TTI atau Time Temperature Integrator adalah suatu alat ataupun komponen yang dapat mengintegrasikan waktu dan temperatur ya. Ini semacam apa? Ini semacam nilai gitu ya. Lalu keberlanjutan seperti emisi dan limbah. Jadi dalam hal rantai pasok makanan, itu tentu yang menjadi prioritas utama adalah masalah kecepatan pengiriman dan suhu atau temperatur. Hal ini dikarenakan
karena apa? Makanan itu kan tidak boleh terlalu lama dalam pengiriman, apalagi makanan-makanan yang masih dalam keadaan mentah ataupun setengah mentah seperti itu. Jadi bukan makanan produk olahan yang dikemas. Nah, adapun yang dikemas juga seperti itu. Ada batas waktu untuk setiap jenis makanan, sehingga diperlukan kontrol kualitas seperti time, temperature, and temperature ini. Sedangkan untuk logistik atau terdiri dari biaya yang digunakan dan waktu dan lead time, waktu tunggu. Lalu yang keempat adalah validasi data, pengumpulan validasi data. Nah, di sini kita akan mengumpulkan data aktual food supply chain dan memvalidasi model simulasi baseline-nya. Adapun tiga dimensi data terpadu dari jurnal tersebut, yaitu yang pertama kualitas produk, terdiri dari time temperature indikator tadi, suhu dan kelembapan, waktu penyimpanan, lalu permodelan perubahan kualitas. Yang kedua yaitu keberlanjutan. Dimensi ini akan merangkum hal-hal seperti emisi gas rumah kaca, limbah produk atau food waste, pengiriman produk jarak dekat ya, dan carbon footprint. Nah, kalau carbon footprint ini adalah emisi yang berupa karbon CO2 yang kita hasilkan ataupun yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau tindakan manusia atau organisasi yang menghasilkan karbon dioksida, termasuk salah satunya adalah pengiriman ataupun supply chain gitu ya, rantai pasok itu sendiri. Itu kan rantaian kegiatannya menggunakan moda-moda transportasi ataupun mesin-mesin, mulai dari manufacture, lalu mengirim ke warehouse, ke distributor, lalu ke retail. Semuanya itu akan menghasilkan carbon footprint, sehingga dalam dalam ketiga dimensi ini yang menjadi fokus pada food supply chain itu. Dan yang terakhir adalah logistik, di mana mencakup biaya transportasi yang digunakan. Jadi pemilihan moda transportasi itu juga diperkirakan dalam proses redesigning ini, data inventory, waktu tunggu atau lead time, dan efisiensi operasional. Fase kedua untuk analisisnya terdiri dari mendefinisikan pertanyaan analisis, di mana kita menggunakan pertanyaan what if, apa dan jika, yang akan mengevaluasi trade-off terpadu, misalnya dampak moda transportasi berkelanjutan terhadap efisiensi dan kualitas. Lalu, ada juga complete baseline analysis. Ini akan menyelesaikan dan memvalidasi model simulasi food supply chain saat ini dengan menggunakan data yang sudah dikumpulkan. Dalam proses analisis fase 2 ini, ada juga yang disebut sebagai complete alternative analysis atau analisis alternatif keseluruhan ya, komplit. Di mana akan menguji skenario keterulangan desain yang misalkan vendor manage inventory, konsolidasi, perubahan moda transportasi berdasarkan dampak terpadu pada ketiga dimensi, yaitu yang tadi keberlanjutan, logistik, dan yang satunya ya. Dan yang terakhir adalah analisis sensitivitas secara keseluruhan, di mana akan menilai sensitivitas model terhadap perubahan variabel kunci
untuk memastikan solusi yang tangguh. Dalam analisis sensitivitas komplit ini, kita dapat sebut sebagai analisis robust ya, ketangguhan. Yang terakhir, ini mengenai membuat keputusan yang terintegrasi. Jadi keberhasilan perancangan ulang sistem logistik food supply chain ini ada pada kemampuan mengintegrasikan ketiga dimensi secara simultan, yaitu antara kualitas, lalu keberlanjutan dan efisiensi, di mana kualitas harus tetap terjaga dalam kondisi yang optimal dalam rantai pasok tersebut. Lalu jejak karbon dan limbah makanan harus seminimal mungkin. Bagaimana caranya proses redesign ini harus seminimal mungkin. Dan yang terakhir adalah biayanya rendah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan bagikan mengenai redesign food supply chain untuk jurnal yang sudah saya angkat dan sebutkan sebelumnya. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran bersama bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf lebih dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.